Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Mukhlis Abdi dari kelas A9, mahasiswa PJJ-PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang ibadah sholat. Bagaimana sholat ini menjadi sebuah kewajiban dan bukan hanya sebagai sebuah ibadah kewajiban, namun juga sarana bagi kita yang merasa bahwa hidup ini sangat berat. Kita bisa meminta, kita bisa memohon kepada Allah pada sholat. Saya teringat pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Maka dari ayat ini, di mana 50 hari yang lalu saya baru ditinggalkan oleh almarhumah ibu tercinta. Dari kehilangan ini saya merasakan bahwa dunia ini seakan hancur, dunia ini seakan runtuh. Saya kehilangan arah. Saya tidak tahu ingin berbuat apa. Bahkan makan pun terasa pahit sekali. Namun ayat ini ketika saya membaca, saya merasakan perubahan. Yang awalnya saya kehilangan arah, kemudian tidak tahu, ngeblank, otak itu seakan-akan kosong, tidak tahu mau mengerjakan apa. Kerjaan di sekolah juga cukup terbengkalai, berbagai masalah muncul. Jadi hidup ini terasa sangat amat berat sekali. Namun Allah dalam surah ini, ayat ini juga, surah Al-Baqarah ayat 193 ini mengatakan bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya sholat tiap hari, tetapi mungkin karena rasa kehilangan dan berbagai macam masalah ini menjadikan sholat ini sangat bermakna bagi saya. Saya meminta kepada Allah, saya berdoa setiap sholat, bukan hanya sholat yang wajib tapi juga sholat sunat. Saya berdoa setelah sholat karena saya tahu bahwa sholat, waktu berdoa setelah sholat adalah waktu yang mustajab, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlahan-lahan, alhamdulillah, Allah memberikan ketenangan kepada saya. Walaupun dunia tetap runtuh karena saya seakan-akan kehilangan arah tersebut, namun perlahan-lahan Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah yang saya hadapi. Kemudian saya merasakan cukup mampu untuk mengikhlaskan kepergian ibu. Dan alhamdulillah saat ini, walaupun dunia sudah tidak sama lagi, namun masih ada harapan yang ingin saya rajut ke depannya. Masih ada harapan, masih ada keinginan, masih ada mimpi-mimpi untuk membahagiakan ibu. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, saya ingin berbakti kepada ibu, khususnya dengan keadaan saya yang saat ini. Saya banyak berdoa, saya banyak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, menjauhkan beliau dari siksa kubur dan siksa api neraka. Dari sholat inilah saya merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan saya akhirnya bisa kembali bekerja, bisa menghadapi hidup yang saya jalani saat ini. Dan yang saya tahu adalah dari berbagai macam pengalaman, berbagai macam ilmu dan majelis yang pernah saya ikuti, bahwa sering dikatakan kepada kita, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi cerita ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita perbaiki sholat sehingga Allah memperbaiki hidup kita.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi